Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dona selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan BMC hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansa. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Penjelasannya di akhir slide ya. Oke, di sini bagian saya itu kayak activities. Yang pertama itu membeli bahan baku. Jadi aktivitas ini melibatkan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mochi seperti tepung beras ketan, gula, air, dan bahan isian. Yang kedua ada membuat mochi, yaitu kayak proses produksi yang meliputi pembuatan adonan, pengisian, pembentukan, dan pemasakan. Yang ketiga ada membuat pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk mochi kepada konsumen, termasuk pembuatan konten. Selanjutnya ada mengikuti event. Ini kayak partisipasi dalam acara bazar-bazar, festival, pameran untuk meningkatkan penjualan produk. Dan yang terakhir ada promosi, yaitu diskon, promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada value profession. Yang pertama itu ada inovasi produk. Itu kayak mengembangkan mochi dengan inovasi dalam rasa, tekstur, atau bentuk untuk menarik minat konsumen. Yang kedua ada tekstur yang berbeda. Itu menawarkan mochi dengan tekstur yang unik dan berbeda dari produk sejenis di pasar. Terus yang ketiga ada kualitas premium, itu menjamin dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan diproses dengan standar yang terbaik. Terus yang keempat ada harga terjangkau, itu menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dan terjangkau berbagai kalangan. Yang kelima ada mudah dikonsumsi, itu membuat produk yang praktis dan mudah dikonsumsi, baik sebagai cemilan. Selanjutnya ada kemasan unik dan menarik. Itu artinya menggunakan desain kemasan yang menarik dan fungsional, yang juga dapat meningkatkan daya tarik produk di rak toko. Yang terakhir ada macam-macam rasa, itu menyediakan berbagai varian rasa untuk memenuhi selera beragam konsumen, seperti rasa buah, coklat, kacang, dan lain-lain. Nama saya Rika Megananda, dan di sini saya akan menjelaskan customer relationship atau hubungan pelanggan, dan di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah pelayanan yang ramah. Pastinya kita akan memberikan pelayanan prima untuk para customer. Dan yang kedua itu ada event, jadi kita akan mengikuti kayak misal ada event bazar, atau event festival, atau mungkin event wedding, event birthday, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada media sosial, pastinya kita akan mempromosikan produk kita ke media sosial seperti Instagram atau TikTok. Terus yang keempat itu ada diskon dan promo ya. Ini bersangkut paut dengan event yang tadi saya bilang, kayak event wedding atau event birthday. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan otomatis customer pasti akan membeli banyak. Nah, kalau misalkan customer beli banyak, itu pastinya kita akan memberikan diskon atau promo. Terus yang terakhir itu ada aplikasi. Aplikasi itu kita akan ada menunjukkan produk kita itu di aplikasi seperti ada Shopee Food, ada GrabFood, atau GoFood. Nama saya Alifina Azra. Customer segment untuk mochi dapat dibagi berdasarkan 5 faktor, yaitu 1. Anak-anak 5 tahun ke atas. Anak-anak biasanya menyukai rasa manis seperti coklat, vanila, dan strawberry. Yang kedua, remaja. Rentannya itu SMP sampai SMA. Remaja cenderung mengikuti tren yang dipengaruhi oleh teman-teman serta media sosial. Yang ketiga, mahasiswa. Mahasiswa mencari makanan ringan yang mudah diakses dan dikonsumsi antara jadwal kuliah yang padat. Keempat, pencinta makanan manis dan unik. Menghadirkan rasa baru dan inovatif
untuk menarik perhatian mereka yang selalu mencari pengalaman rasa yang baru. Yang kelima, pengguna media sosial. Salah satu segmen pelanggan yang sangat potensial untuk Mochi, terutama karena mereka cenderung aktif dalam berbagai pengalaman dan rekomendasi produk. Key resource atau sumber daya utama untuk produksi mochi mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjamin kualitas produksi. Key resource itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bahan baku produk, misal beras ketan. Bahan dasar untuk membuat mochi yang berkualitas tinggi sangat penting untuk mendapatkan tekstur mochi yang kenyal dan rasa yang autentik. Dicampur dengan tepung tapioka, susu, gula, dan pewarna makanan dan perasa alami untuk memberikan variasi warna dan rasa pada mochi. Yang kedua itu perlengkapan dan peralatan produksi. Misal peralatan penggiling beras, alat kukus yang digunakan untuk mengukus adonan mochi. Yang ketiga, kemasan dan packing. Kemasan yang menarik dan higienis untuk melindungi mochi dan memperpanjang masa simpanannya menggunakan mika. Selanjutnya di sini ada channel atau saluran. Yang pertama itu adalah media sosial. Media sosial yang sudah saya bilang tadi itu contohnya kayak Instagram. Jadi kita bakal info ini kayak kita ready di mana aja atau tentang produk kita itu akan kita infokan melalui media sosial Instagram tersebut. Lalu kita bikin konten produk kita, terus kita upload di TikTok seperti itu. Terus yang kedua ini ada mulut ke mulut. Jadi kalau untuk mulut ke mulut ini kayak kita infoin ke teman kita atau ke keluarga kita seperti itu. Yang terakhir yang ketiga itu ada event atau bazar. Jadi kalau untuk event atau bazar itu seperti tadi ya. Jadi kita kayak ngadain ikut-ikut mempromosikan di bazar festival, di bazar pasar malam, atau mungkin di event wedding, event birthday seperti itu. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya terbagi menjadi 4, yaitu biaya bahan baku, biaya perlengkapan dan peralatan, biaya kemasan dan packaging, dan yang terakhir ada biaya promosi. Nah, biaya bahan baku itu mencakup seperti gula, tepung, isian mochi tersebut, atau biaya bahan lainnya. Lalu yang biaya perlengkapan dan peralatan itu mencakup seperti kebutuhan kompor, panci, mixer, loyang, dan alat-alat dapur lainnya. Lalu yang ketiga itu ada biaya kemasan untuk memberikan tampilan yang menarik dan profesional seperti wadah, kotak, label, stiker, dan bahan lainnya untuk yang digunakan untuk mengemas mochi tersebut sebelum dijual. Dan yang terakhir itu ada biaya promosi. Nah, untuk memperkenalkan mochi kita kepada para pelanggan, kita membutuhkan biaya promosi seperti mencakup kerjasama antara beberapa influencer atau food vlogger untuk meningkatkan exposure dan awareness terhadap usaha mochi kita. Nah, yang terakhir ini ada revenue stream atau sumber pendapatan. Terdapat 4, yaitu pendapatan dari penjualan mochi. Nah, pendapatan utama tuh berasal dari penjualan langsung mochi kita tuh terhadap pelanggan. Nah, yang kedua itu penjualan online. Nah, dengan adanya platform e-commerce atau toko online, kita dapat memperluas jangkauan penjualan mochi kita yang untuk memesan mochi secara online dan mengirimkannya langsung ke rumah mereka, atau bisa disebut kita tuh sistem pre-order ya. Nah, lalu selanjutnya ada penjualan saat event. Nah, mochi ini juga bisa dijual secara event tertentu seperti pasar malam, festival, atau pameran makanan. Nah, sehingga dapat menawarkan berbagai varian mochi kepada pengunjung event tersebut. Yang terakhir itu ada pendapatan dari endorsement. Nah, ketika penjualan mochi kita meraup untung yang banyak, itu yang memiliki popularitas. Nah, kita dapat memperoleh pendapatan dari tambahan dari endorsement atau kerjasama dengan pihak lain, bisa berupa sponsorship terkait makanan atau kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan mochi kita. Terima kasih. Nama saya Nadia Zahra.
Oke, yang pertama di sini ada key partners atau kemitraan utama. Kemitraan utama ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama minimarket atau toko kelontong untuk pasokan bahan baku. Dan yang kedua itu ada pemasokan perlengkapan, yang ketiga ada kemasan dan stiker, dan yang keempat itu ada food blogger. Food blogger itu dapat membantu kita mempromosikan usaha mochi tersebut melalui konten yang dipublikasikan di media sosial atau blog mereka. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.